Ya, tapi JK selalu blok saya kan. Pokoknya JK nggak mau Rizal pegang ekonomi sama keuangan. Sama juga waktu SBY bahkan udah tanda tangan kan. Rizal Ramli, Menko, diganjal sama JK. Habis itu SBY pertahankan jadi Menteri Keuangan. Dia nggak setuju lagi, ya kan. Akhirnya SBY minta Rizal Ramli Menteri BUMN. Dia nggak setuju lagi. Last minute, saya ditunjuk Menteri Perindustrian. Kabinet SBY pertama. Saya nolak. Itu bukan keunggulan kita. Birokrat kita brengsek. Poin saya adalah betul kita paling brengsek. Nah, saya sebut satu persatu. Rizal Ramli sama, sudah pulang. Sudah pulang. Sama. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah negeri ini. Tidak ada. Kalau itu sebabnya katanya tidak ada yang berdaya. Kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Mungkin sudah bosan Rizal Ramli mengulik-ngulik kebijakan Jokowi, seperti mengatur, memberi saran, membuat arahan, menyalahkan, dan pada akhirnya bilang brengsek. Regulasi penting. Birokrat kita brengsek, yes. Kerjanya meres pengusaha, memeras siapa aja, yes. Itu kita benar. Nah, poin saya adalah betul kita paling brengsek. Publik semakin hari semakin mengerti siapa Rizal Ramli, karena yang dikatakannya itu saja dan diulang-ulang, seperti sok jago tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Korupsi, kritik kita juga dulu. Korupsi banyak, gitu. Pro komunis juga dulu ada begitu. Anda liberal juga dulu begitu. Semua kritik tuh sudah ada. Sehingga saya tidak merasa wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini. Nggak ada. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah. Kritik kayak gini nih tadi kan tidak baru semua. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Rizal Ramli tiba-tiba menyerang Yusuf Kala dengan membeberkan beberapa pengalamannya. Apa sudah tidak ada lagi konten yang baru, pemikiran baru, di saat semua orang berpacu melawan pandemi dan tekanan ekonomi? Menceritakan diri bak pahlawan dengan merendahkan kolega sendiri, itu sama saja membuka aib diri sendiri. Rizal terang-terangan mengaku bahwa Yusuf Kala pernah beberapa kali menjegal karirnya untuk menduduki kursi kabinet di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rizal Ramli sempat akan diangkat menjadi Menteri Perhubungan, namun ditolak oleh Yusuf Kala. Kemudian Rizal Ramli ditaruh lagi untuk menjadi Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Lagi-lagi mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menolaknya. Kemudian yang terakhir, Rizal Ramli ditawari menjadi Menteri Perindustrian, namun dirinya menolak karena bukan keahliannya. Waktu dia jadi presiden, dia maunya Rizal Ramli jadi Menteri Ekonomi, tapi JK selalu blok saya. Pokoknya JK nggak mau Rizal pegang ekonomi sama keuangan. Sama juga waktu SBY. SBY bahkan udah tanda tangan, Rizal Ramli Menhub, diganjel sama JK. Habis itu SBY mempertahankan jadi Menteri Keuangan. Dia nggak setuju lagi. Akhirnya SBY minta Rizal Ramli Menteri BUMN. Dia nggak setuju lagi. Last minute saya ditunjuk Menteri Perindustrian. Saya nolak. Itu bukan keahlian kita, beber Rizal Ramli. Waktu dia jadi presiden, dia maunya Rizal Ramli jadi Menteri Ekonomi. Ya, tapi JK selalu blok saya kan. Pokoknya JK nggak mau Rizal pegang ekonomi sama keuangan. Sama juga waktu SBY bahkan udah tanda tangan kan. Rizal Ramli Menko diganjal sama JK. Habis itu SBY pertahankan jadi Menteri Keuangan. Dia nggak setuju lagi,
ya kan? Akhirnya SBY minta Rizal Ramli Menteri BUMN, dia nggak setuju lagi. Last minute, saya ditunjuk Menteri Perindustrian, Kabinet SBY pertama. Saya nolak, itu bukan keunggulan kita. Lebih lanjut, Rizal menceritakan bahwa pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, dirinya ditawari untuk menjadi Menko Perekonomian. Namun hal ini lagi-lagi ditentang oleh Yusuf Kala. Kemudian setahun setelahnya, akhirnya Rizal Ramli menjabat sebagai Menko Kemaritiman. Sebelumnya Rizal Ramli menolak ketika ingin dijadikan Menko Kemaritiman. Akan tetapi akhirnya dirinya mau menduduki posisi tersebut atas nama rakyat Indonesia. Jadi ini cerita Jokowi sama saya. Saya maunya waktu saya jadi presiden, Mas Rizal jadi Menko Perekonomian. Pak JK nggak setuju. Nah, setahun lah baru kemudian, satu hari pada setahun kemudian saya dipanggil ke Istana Bogor. Di Istana Bogor itu sampai Mas Jokowi bilang, Mas Rizal ini nggak ada kopi atau kue pagi-pagi, karena saya suruh keluar semua, takut bocor pertemuan kita. Dia bilang, Mas Rizal, saya minta tolong, Mas Rizal bantu saya sebagai Menko Maritim. Saya bilang, Mas terima kasih, itu bukan bidang keunggulan saya. Saya ada daftar nama nih buat ini. Enggak, saya maunya Mas Rizal, karena Mas Rizal orangnya berani. Yang kedua, ngerti masalah. Dia bilang, Mas terima kasih, saya di luar aja pas perlu. Nah, akhirnya Jokowi dengan gaya Jawa banget, merendah banget. Mas Rizal yang minta tolong itu bukan saya. Yang minta tolong ini rakyat Indonesia yang kepengen hidupnya lebih baik. Tapi dengan satu syarat ya, nggak lapor-lapor sama Pak JK. Rizal juga mengungkapkan bahwa Yusuf Kala selalu memanfaatkan informasi yang didapatnya untuk kepentingan bisnisnya. Kenapa? Ya kalau saya dulu, dia bisnis soalnya. Selalu dipakai buat bisnis, informasi itu. Ya udah, kamu lapor sama saya aja. Begitu ceritanya. Tak sampai di situ, Rizal kembali menceritakan ketika dirinya sudah memasuki kursi kabinet. Yusuf Kala terganggu dengan kehadirannya. Hal ini karena Yusuf Kala biasanya sangat dominan dan sangat didengarkan di sidang kabinet. Begitu Rizal masuk, Presiden lebih mendengarkan saran-saran dari Rizal Ramli. Tapi memang ada dua orang yang terganggu. Satu Pak JK yang biasanya sangat dominan, sangat didengarkan di sidang kabinet. Begitu ada saya, bubar. Karena Pak Jokowi lebih dengar saya. Alternatif solusi begini-begini, akhirnya apa yang saya sarankan jadi kesimpulan. Namun pada kenyataannya, Presiden Jokowi mencopot Rizal Ramli dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dengan tidak menyebutkan alasan. Tetapi kita bisa menduga bahwa alasan Jokowi mencopot Rizal Ramli dari jabatannya itu karena dia merupakan biang tukang gaduh di dalam kabinet kerja Jokowi. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pidato Jokowi di Istana Negara saat mengumumkan pelaksanaan reshuffle kabinet tersebut. Pada kesempatan itu Jokowi antara lain berkata, agar kabinet kerja bisa lebih cepat, progresif, bekerja dalam tim yang solid, dan saling mendukung dalam waktu yang secepat-cepatnya. Atas pertimbangan ini, Presiden dan Wapres memutuskan perombakan kabinet yang kedua. Saya dan Wakil Presiden memutuskan melakukan perombakan kabinet kerja yang kedua. Adapun perombakan yang dilakukan adalah